Shalom teman-teman semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya hingga pada saat ini kita masih bisa beribadah secara via online. Teman-teman, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita angkat satu pujian sungguh indah. Saat
Baik teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi biarlah melalui ibadah online ini, kami yang menyaksikan dan kami yang mengikuti ibadah ini boleh diberkati, dan kami dapat mengalami pertumbuhan iman, bahkan semakin berhikmat untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati waktu pemberitaan Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang keenam. Jadi satu ayat saja saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kakak ulangi, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan dengan sangat jelas bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan hikmat, dan bahkan Tuhan meminta kita untuk mengasihi hikmat itu. Nah, kenapa demikian? Nah, karena apa? Di dalam Amsal ditegaskan bahwa hikmat adalah bersumber dari Allah itu sendiri, dan hikmat datang dari mulut Allah, dan daripadanya lah datang pengetahuan yang tentunya ketika kita memilikinya, maka kita akan mengalami yang namanya pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi inilah yang dimaksud hikmat seperti apa? Yaitu hikmat yang bersumber daripada Allah. Nah, kenapa kita tidak boleh meninggalkan hikmat? Kalau teman-teman perhatikan kata jangan meninggalkan hikmat. Nah, jangan meninggalkan berarti Tuhan mengendaki supaya kita tidak berpindah daripada hikmat. Nah, hikmat yang mana? Yaitu hikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Hikmat yang menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, namun karena kasih Allah kita telah diselamatkan. Lalu kemudian kita menyadari akan keberdosaan kita, dan kita datang di hadapan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan daripadanya lah kita memperoleh keselamatan dan juga perlindungan dari Tuhan. Nah, yang dimaksud hikmat adalah hikmat yang seperti ini. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan jangan meninggalkan hikmat ini berarti dapat dimengerti bahwa kehidupan kita sudah seharusnya senantiasa bergaul dengan Allah secara terus-menerus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bergaul dengan Allah sedangkan Allah itu adalah roh dan kita tidak dapat melihatnya? Satu-satunya cara adalah dengan membaca dan merenungkan firman-Nya serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau kita belum membaca dan merenungkan firman Allah, kita dapat dikategorikan sebagai orang yang belum bergaul dengan Allah, dan kita termasuk orang-orang yang tidak berhikmat. Oke, mungkin kita dikatakan orang berhikmat, tapi hikmat kita bukan bersumber dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, ketika kita tidak meninggalkan hikmat, seperti kakak sempat sampaikan tadi, bahwa pemeliharaan Allah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, pemeliharaan ini cakupannya sangat luas. Jadi tidak hanya kepada hal-hal tertentu. Nah, jadi pemeliharaan Allah ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik itu jasmani maupun rohani. Baik itu kepada hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari maupun pemenuhan dari kebutuhan jiwa kita.
Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa pemeliharaan Tuhan itu terjadi? Karena hikmat itu terus bersama-sama dengan kita. Hikmat yang bersumber dari Allah, yang membuat kita tahu membedakan mana yang baik, yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak harus kita lakukan. Dengan demikian, maka kita akan terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, malapetaka, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak meninggalkan hikmat itu berarti kita juga sudah seharusnya mengasihi hikmat itu. Nah, kalau tidak meninggalkan hikmat, tidak lari dari hikmat, berarti kita tetap bersama-sama dengan hikmat. Nah, mengizinkan hikmat itu ada di dalam diri kita, berarti kita juga mengasihi hikmat itu sendiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi itu berarti tetap menggunakan hikmat itu. Bagaimana menggunakan hikmat? Ya, kita harus tahu hikmat itu dulu. Kita harus memiliki hikmat itu dulu. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan sesuatu kalau kita tidak memilikinya terlebih dahulu? Nah, bagaimana kita bisa menggunakan gitar jikalau kita tidak memegang atau memiliki gitar itu untuk kita gunakan? Demikian juga dengan hikmat. Lalu bagaimana kita bisa memiliki atau menggunakan hikmat itu? Tetap kembali kepada firman Allah, membaca firman-Nya dan juga merenungkan firman itu. Kalau tidak tahu, bisa ditanyakan kepada kakak-kakak pembina atau kakak-kakak rohani yang selama ini terus menguatkan kita dan memberikan kepada kita pencerahan demi pencerahan, sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi hikmat itu berarti juga tidak mengandalkan diri sendiri, ya. Mengasihi hikmat itu berarti tidak boleh bermegah atas kekuatan atau kepada hal-hal yang kita miliki, segala kelebihan kita. Karena kita sadar bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang terbatas. Dengan adanya hikmat, maka kita akan secara otomatis mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, ya terutama di tengah-tengah kondisi yang sangat mengecewakan mungkin secara manusia, karena kita tidak bisa bebas untuk pergi kemana-mana. Apalagi biasanya anak-anak remaja itu bebas, ya, sesuka hatinya untuk pergi kemana-mana dan suka berkumpul dengan teman-teman. Dan dalam kondisi yang seperti ini, kita semua rata-rata anak-anak remaja tidak diperbolehkan oleh orang tua untuk berkunjung atau bahkan keluar, bahkan mungkin beribadah dalam persekutuan-persekutuan. Oleh karena itu, makanya kita perlu untuk melihat kembali apa yang menjadi maksud Tuhan dalam semuanya ini, dan cara kita melihat semuanya ini hanya dengan hikmat yang bersumber dari Allah itu sendiri. Lalu manfaatnya lagi ketika kita mengasihi hikmat, maka firman Tuhan menjelaskan penjagaan Tuhan, proteksi dari Tuhan itu akan selalu ada di dalam kita. Nah, ketika kita berhikmat, maka perlindungan Tuhan itu akan selalu ada. Nah, walaupun mungkin wabah virus corona menyebar di mana-mana, tetapi ketika kita sungguh-sungguh berhikmat dan terus bergaul dengan Allah, maka kita akan dihindarkan oleh Tuhan dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Intinya kita harus berhikmat dan tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa diri kuat, tidak boleh merasa diri kebal. Nah, walaupun mungkin kita di rumah, tetap juga menjaga diri dan berhikmat dalam mengkonsumsi makanan, dalam beraktivitas, dan dalam berbagai hal yang lainnya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengasihi hikmat, maka kita akan dapat menguasai hidup kita dari keinginan-keinginan daging kita, lalu kemudian tetap berada di dalam Allah
dan tetap menjaga kekudusan hidup di hadapannya. Sebab kita tahu membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang tidak baik yang harus kita hindari. Yang terakhir adalah pertanyaannya bagi kita semua. Nah, apakah ada di antara kita yang sudah mulai meninggalkan hikmat atau masih memelihara hikmat sampai saat ini? Mari kita berpikir kembali tentang diri kita dan bagaimana hidup kita selama ini. Hidup dalam hikmat berarti hidup dalam Allah. Sebaliknya, hidup di luar hikmat berarti hidup di luar Allah. Hidup di dalam Allah, maka pemeliharaan, penjagaan, keselamatan itu pasti kita peroleh di dalamnya. Tetapi ketika kita hidup di luar Allah, maka penjagaan atau pemeliharaan Allah itu sungguh tidak ada di dalam diri kita. Bukan Allah yang membiarkan kita, tetapi karena kita sendiri yang tidak mau diatur oleh Allah, yaitu melalui hikmat-Nya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kita dalam masa-masa remaja. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak remaja semakin hari semakin berhikmat di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dengan memelihara serta mengasihi hikmat itu dan terus-menerus memakai hikmat itu dalam segala hal yang kami lakukan, baik itu kami di rumah maupun waktu kami di luar rumah. Oleh karena itu, kami terus memohon pertolongan Tuhan dan terus meminta kepada Tuhan untuk memperlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Semua, sekian ibadah kita untuk minggu ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap bertumbuh dalam Tuhan, serta jadilah berkat dimanapun teman-teman berada. Shalom. Bye-bye.